warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudara semua, warga IKSP Kerasakti dimanapun berada, izinkan saya di sini untuk membuat satu konten lagi di sini dengan channel kami Mas No. Dengan banyaknya permintaan, saya di sini insya Allah akan menjawab semua permintaan serta pertanyaan dari saudara-saudara kami, saudara-saudara kita semuanya dimanapun berada, mengenai ilmu hadiran. Di perguruan kita tentunya bagi khususnya yang warga sudah mengetahui dan pernah membaca apa itu dari arti atau bahkan dari kegunaan manfaat dari doa hadiran itu. Baik, di sini saya tidak akan membacakan isi dari doa itu. Saya yakin para warga IKSP Kerasakti sudah paham dan sudah hafal. Dan khususnya untuk para senior-senior saya, pada guru-guru saya, mohon izin dan petunjuknya bila nanti saya salah memberikan satu arahan atau petunjuk mengenai ilmu hadiran itu. Baik, ilmu hadiran dalam perguruan kita IKSP Kerasakti di sini harus betul-betul kita pahami, betul-betul kita mengerti apa arti sejatinya, bahkan cara menggunakan ilmu hadiran itu. Baik, mungkin ada pelatih-pelatih kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin beda dengan saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Di sini nanti intinya saya meminta petunjuk bagaimana, apa cara saya ini salah. Kalau nanti bisa di komen di channel saya, bahkan bisa lewat chat di nomor pribadi saya. Baik, hadiran itu sesuatu hal yang belum kita bisa, itu sehingga kita hadirkan, sehingga kita minta sesuatu yang mungkin bagi sulit untuk kita, ya, hadiran seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Hadiran dalam perguruan kita IKSP Kerasakti di sini harus kita pahami, hadiran itu mendatangkan sesuatu yang apa dan bagaimana. Suatu contoh, ini saya praktekin sekalian, sedikit yang akan saya peragakan. Kalau seandainya kita menghadirkan satu gerakan atau menghadirkan sesuatu, bahkan kita menghadirkan sesuatu yang tidak lazim, menghadirkan suatu ruh dan seterusnya, mungkin bisa. Tapi hadiran dalam IKS ini yang saya mengerti dan yang telah diajarkan dari guru-guru saya, pelatih-pelatih saya khususnya, dan saya membawakan itu, mengajarkan itu ke anak-anak didik saya selama saya melatih. Hadiran setelah saya tidak memperagakan gerakan yang begitu detail ya, karena saya takut di luar sana dari perguruan kita pun nanti menyalahgunakan seperti itu maksud saya. Di sini ya Allah, saya mohon gerakannya Kerasakti, kelincahan dari binatang Kerasakti. Ya Allah, saya minta jurus dewa mabuk. Ya Allah, saya minta jurus gerakan silat seperti A, B, C, D, F dan seterusnya. Tapi ingat di sini kita menghadirkan gerakan silatnya, jurus-jurusnya. Ya Allah, saya minta gerakan Kerasakti, gerakannya seekor kera. Jadi logikanya setelah kita berdoa seperti doa yang diajarkan dalam buku kerohanian itu, terus kita titikkan satu konsentrasi permintaan, kita membayangkan binatang kera itu, kelincahannya binatang kera itu, gerak-geriknya binatang kera itu, lompatnya, mencakarnya, bahkan tendangan dan cakarannya, itu bisa kita bayangkan sehingga kita akan mendatangkan gerakan-gerakan binatang kera itu. Sekali lagi, gerakan-gerakan binatang kera. Bukan meminta menghadirkan ruh kera. Iya, bukan ruh kera. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mendatangkan jurus harimau, seterusnya seperti itu. Seperti hal yang kita mendatangkan jurus Kerasakti. Mendatangkan dewa mabuk itu menghadirkan bukan rohnya si dewa yang pernah mabuk gitu, bukan orangnya. Jadi kita nggak mendatangkan rohnya dewa mabuk yang telah tiada itu, bukan. Tapi kita mendatangkan jurusnya dewa mabuk. Bukan berarti orang itu harus mabuk minum alkohol ya, mohon maaf. Ini menghadirkan. Karena apa? Kenapa itu bisa hadir? Ya karena kita pernah melihat dari film, dari gerakan-gerakan orang mabuk. Tapi perlu saya garis bawahi bahwa menghadirkan sesuatu itu penuh dengan kesadaran, ya, kesadaran yang penuh sehingga kita bisa mengontrol apa artinya bila kita mendatangkan sesuatu kekuatan, sesuatu ilmu, tapi di luar kesadaran kita.
Kita tidak tahu musuh kita ada berapa, di depan ada apa, di belakang ada apa, dan bagaimana yang akan membahayakan diri kita. Sehingga akhirnya dalam prakteknya, di waktu mau diberikan kekuatan, kita tidak sadar, tahu-tahu kita masuk jurang, tahu-tahu sadar kita diopnam di rumah sakit. Itu kan nggak lucu. Maka dari sini pribadi saya menganjurkan, bahkan menerangkan untuk anak-anak didik saya, hadirkanlah sesuatu gerakan yang nyata. Loh, terus apa bedanya gerakan seperti itu dan seperti ini? Ya, kalau menghadirkan secara sadar penuh, kita akan bisa mengontrol emosi kita. Kita akan bisa menyerang satu titik kepada musuh kita dan seterusnya. Bedanya menghadirkan ini pasti beda. Sebelum menghadirkan, mungkin kekuatan kita hanya mungkin 20%, 30%. Tapi kalau sudah membacakan doa dengan izin Allah, kita hadirkan kekuatan. Ya, di situ ada kalimat kun fayakun. Bila Allah menghendaki sesuatu itu tidak ada yang sulit bagi Allah. Maka kita mohon, ya Allah, berikan saya kekuatan, berikan saya satu jurus dari binatang kera atau binatang harimau. Sekali lagi, bukan ruhnya dari binatang kera, bukan ruhnya dari binatang harimau, tapi jurus-jurusnya. Bisa dipahami ya? Mohon maaf sekali lagi. Jadi intinya kita membayangkan dulu binatang kera seperti itu, terus kita menghadirkan. Kita bayangkan dulu gerak-geriknya harimau, terus kita permohonan untuk jurus harimau, dan seterusnya. Nanti bisa, inilah perbedaan antara hadir dan tidak menghadirkan. Kalau hadir dan akhirnya menghadirkan, itu menghadirkan suatu gerakan refleks, kecepatan, kekuatan, bahkan power yang luar biasa. Itu lain waktu insya Allah akan saya praktekkan dan akan saya peragakan di video yang akan datang. Insya Allah begitu. Intinya saya menggarisbawahi bahwa hadiran itu harus penuh dengan kesadaran. Tidak kita hadir meraung-raung, terakhirnya tidak sadar. Disayangkan kalau seandainya kita nanti diserang musuh dengan alat apapun, dengan apapun, sehingga menyederai kita tidak sadar kita diopnam di rumah sakit. Itu kan mohon maaf. Lagi mohon maaf kepada guru-guru saya, para senior saya. Bukannya saya merasa bisa, tapi inilah yang perlu saya sampaikan dengan pengetahuan saya dan pengalaman saya pribadi. Insya Allah kita sambung dalam konten yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jinsu. Bono.